di bulan Ramadan. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu apapun nama ibadah itu, ketika makin dalam makin penuh dengan ujian. Ketika makin jauh makin besar Allah kasih ujiannya. Ya, kalau hari pertama pikirannya fokus kepada Allah, hari-hari terakhir fokus ke Allahnya rada kurang. Biasanya mikirnya ke toples-toples yang kosong, mikirnya ke baju-baju yang bergantungan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua dia peluangkum ayyukum ahsanu amal. Diuji kita, siapa di antara kita yang ayyukum ahsanu amal, yang paling bagus amal perbuatannya. Hadirin yang dirahmati Allah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berbagai macam ujian. Maka ketika seseorang melewati ujian itu, sama halnya orang sekolah, ketika dia selesai dengan ujiannya maka naik dia kelasnya, bertambah levelnya. Begitupun ketika kita hidup, hadirin yang dirahmati Allah, diuji lewat kita dengan ujian itu, lulus kita dengan ujian itu, maka meningkat, Allah kasih kemuliaan kepada kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi Ramadan ini adalah bulan yang dikatakan bulan perang. Hadirin, kalau kita perang kepada orang yang terlihat di luar kita, itu cenderung mudah. Ya, orang main judi kemudian dilarang oleh orang lain, dia bisa lawan. Orang bermaksiat kemudian dilarang oleh orang lain, dia bisa lawan, kelihatan musuhnya. Tapi Ramadan, musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Apakah diri ini tergolong diri yang hawa mutabah, atau sebaliknya diri ini adalah diri yang lebih mengedepankan akal sehat? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit orang yang kalah dia dengan hawa nafsunya. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah dalam surah Yusuf. Nafsu itu, hawa nafsu itu ngajaknya kepada keburukan terus, kepada kehancuran terus. Ya hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika Ramadan Allah ajarkan kita puasa. Ketika Ramadan dalam kondisi yang lemah, diperintah kita melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih pada malam harinya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala waktu subuh yang enak-enaknya kita tidur, dibangunkan untuk tasahur, melaksanakan sahur. Ini subhanallah, dari setiap rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan, dari setiap perintah ibadah, sunnahkah itu, wajibkah itu, berada di bulan Ramadan, kemudian kita laksanakan seluruh ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, seluruh perintah-perintah itu adalah tarbiyah, sebagai pendidikan untuk kita, sebagai latihan untuk kita tamrinat, sebagai latihan untuk kita. Kapan latihannya? Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita sejak awal Ramadan dilatih, maka nanti lepas Ramadan kita mempraktekkan dengan sebenar-benarnya apa yang telah dilatih dari bulan Ramadan. Hadirin jamaah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tahun ke tahun ternyata banyak orang yang tidak berhasil dengan Ramadannya. Sampai Nabi bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'athar. Berapa banyak orang puasa tapi gak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar, haus yang dia dapat. Iman gak tambah-tambah, takwa gak kena-kena.
Hidayah bahkan seringkali lepas saat dia lepas Ramadan. Karena hadirnya dirahmati Allah. Sejauh ini kita kan baru memakai alamatul hidayah, memakai tanda-tanda orang yang dapat hidayah. Memasuki Ramadan, hadirnya dirahmati Allah, setiap kita berubah kostum. Yang kemarin-kemarin kurang tapi betah pakai sarung, sekarang betah pakai sarung. Yang kemarin-kemarin gak betah pakai koko, Ramadan rada betah pakai koko. Kemarin-kemarin jarang pakai peci, kemudian pakai peci. Paling tidak ini tanda-tanda dapat hidayah. Dapat hidayah apakah sudah perlu? Wallahu a'lam, kembali pada diri masing-masing. Tapi paling tidak udah ada tanda-tanda hidayah hadirin. Cuman sayangnya dari latihan yang Allah kasih, dari ibadah yang Allah suguhkan kepada kita ketika memasuki Ramadan, harusnya mampu kita mempertahankan iman kita, mampu kita mempertahankan hidayah kita. Nyatanya tidak sedikit orang lepas Ramadan, lepas pula hidayahnya. Selesai Ramadan, selesai pula ibadahnya. Selesai Ramadan, selesai juga imannya. Habis Ramadan, bures dia punya iman. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya belajarlah kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Belajar kita dari tiap pengalaman yang sudah Allah kasih kesempatan kepada kita. Hakikatnya Allah perintahkan pertama kali turun ayat Iqra. Belajarlah, Iqra, periksalah, Iqra, bacalah, Iqra, pelajarilah, Iqra, pahamilah. Dari tiap diri kita ini wajib kita pahami diri kita. Oh, apa yang harus kita pahami? Diri kita adalah abdun, diri kita ini adalah hamba, maka harusnya ada yang kita sembah. Diri kita makhluk, maka pasti ada khaliq. Diri kita diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, semakin seseorang memahami dirinya, maka insya Allah dia makin memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makin dekat kepada Allah, dia makin menjaga hidayahnya, dia makin menjaga iman, dan dia makin menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ramadan tinggal terakhir, tinggal berapa hari lagi? 9 ya? Ya kurang lebih itulah 9 hari. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keoknya kita di 10 hari terakhir ini, Masya Allah, duniawiyah yang terlalu fokus kita pikirkan. Padahal 21 hari kemarin, hadirin 20 hari kemarin, harusnya periksa taraweh kita udah rada mendingan apa belum? Taraweh kita udah bagus, istiqomah atau tidak? Itu periksa. Periksa lagi juga baca Quran kita. Dari awal Ramadan sampai ini malam yang ke-20, kira-kira udah dapat 20 juz apa belum? Belum. Dari malam pertama sampai malam ke-20, 21 ini kira-kira udah 20 kali khatam apa belum? 20 juz saja belum. Bagaimana 20 kali khatam? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ukuran baca Quran, hadirin yang dirahmati Allah, kan kata Nabi, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang pengen ngobrol sama Allah, siapa orang yang pengen bincang-bincang sama Allah, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Hadirin, orang ngobrol itu kan alamatul hub, tanda seseorang ada rasa suka. Ya, orang kalau demen sama orang ngobrol dari pagi sampai ketemu pagi, itu betul. Ya Bapak, benar, Subhanahu wa ta'ala. Tapi
Jangan ngobrol, nyapa aja malas. Ya, nyapa aja nih malas. Mau kemana? Mana nih? Tuh jawab begitu. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang baca Quran itu berarti dia ngobrol dengan Allah. Dia ngobrol dengan Allah berarti dia demen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada orang yang ngobrol sama Allah kurang tapi betah, berarti kurang tapi demen sama Allah. Tapi nggak demen tapi minta mulu sama Allah. Aneh. Ada nggak ini? Tapi nggak demen, tapi apa aja pengen diminta selama yang nggak demen. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ada tetangga, katakanlah kita nggak demen sama tetangga itu, tapi kolaknya kita doyan, asinannya kita suka. Kalau dikasih baju baru dari dia, kita terima. PA nggak tuh orang? Ya, api gedek sama tuh orang, apa kau diterima? Subhanallah, dikasih dia terima, ini masa. Itu manusia begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngakunya demen sama Allah, tapi ngobrol gak mau, gak demen. Tapi jelas dia gak demen sama Allah, mintanya rajin, aneh. Gedek, gak demen, tapi minta, ini kan aneh. Manusia otaknya gimana model begitu? Sama akhiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, paling tidak kalau kita nggak baca Quran, paling tidak sekali satu hari itu lihat Al-Quran hadirin. Kalau nggak baca Quran nih, kalau katakanlah Ramadan kayak di luar Ramadan, kalau nggak baca Quran, paling tidak lihat Al-Quran. Ya, lihat makanya baca Quran. Kita buka-buka, oh masih ada tulisannya, kita tutup, taruh lagi. Begitu lagi, kita lihat, oh masih ada lagi. Dan Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak niat Quran itu udah dianggap demen. Niat. Kalau niat doang kan cuma katanya, dilongok doang. Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tapi paling tidak di longok itu tanda demen. Dilihat itu tanda kita. Kita punya saudara di kampung nih ya. Kita punya saudara di kampung. Kita pulang kampung, saudara kita demen nggak? Demen, apalagi bodoh banyakan. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Demen itu kita punya saudara di kampung, Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak dibawain apa-apa, nggak bawa macam-macam, tapi dia pulang senang. Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar tiba dilihat itu senang. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai besok kalau nggak baca Quran, lihat-lihat aja. Ya, lihat-lihat aja. Kita kebet-kebet, kita tutup, taruh lagi. Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak kita lihat aneh banget. Bapak gua ada hati. Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang tinggal terakhir, kita periksa yang sudah terlewat. 20 hari sudah kita melaksanakan puasa. Sudahkah puasa kita bersih dari emosi? Sudahkah puasa kita bersih dari riba? Sudahkah puasa kita bersih dari kesal hati kita kepada saudara dan tetangga kita? Kemudian Subhanahu wa Ta'ala, periksa sholat tarawih kita, periksa baca Quran kita, periksa sedekah kita, periksa silaturahmi kita. Sudahkah maksimal sampai malam yang ke-20? Paling tidak hadirnya dirahmati Allah, kalau ini malam yang ke-21, kalau ini malam yang ke-21, paling tidak nilainya itu 21 paling tidak hadir. Jangan sampai ini malam ke-21 nilainya masih ya di bawah 20, jangan. Masih 5 misalnya, masih 15, jangan. Dan Subhanahu wa Ta'ala, syukur-syukur ini malam yang ke-21 tapi nilai ibadah kita udah 90,9. Masya Allah. Ya, sholat tarawihnya seneng sama imam yang lama tuh ya.
Kalau jam 8 jangan sampai selesai, pokoknya jam 10 imam lanjutkan tuh, itu baru tuh imannya luar biasa. Ya, insya Allah orang-orang sini mah selesai jam 11 juga senang. Amin. Senang ya, senang ya. Hah? Romanya ragu-ragu jawabnya. Ya hadirin yang dirahmati Allah, kalau emang senang sampai jam 11, malam kita 8 rakaat, insya Allah kita baca 1 juz, insya Allah. Ya, rumahnya ragu-ragu amat, kumpulan duluan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih sehat badan kita, Allah panjangin umur kita. Ini malam yang ke-21, insya Allah malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking ini di atas malam yang berkah, saking Rasulullah sampaikan ini malam-malam ngaji adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, maka al-adat al-muhakamah, adat yang berlaku di kampung kita, biasanya ini malam orang bikin macam-macam. Iya apa enggak? Ada yang bikin tupat, ada ya, ada yang bikin lepet, ada yang macam-macam dah ya, macam-macam. Karenanya kalau lepet dan tupat itu bisa saya bawa pulang, itu subhanallah. Itu bersyukur. Oh ya, mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita, Allah ijabah segala apa yang kita inginkan, dan Allah qabul segala hajat kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf pasti banyak salahnya, ada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua